إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم غفرانك ربنا وإليك المصير غفرانك ربنا وإليك المصير غفرانك ربنا وإليك المصير سمعنا وأطعنا 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 غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi yang berkat ini kita kembali mengucapkan Alhamdulillah atas nikmat Allah yang kita terima 24 jam. Perlu diingat ya. Perlu diingat nikmat Allah agar nikmatnya bertambah, agar nikmatnya meningkat, agar nikmat tidak hilang. Kalau kita lupa nikmat Allah, nikmat itu akan hilang. Nikmat itu tidak akan bertambah. Wa in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, Allah tambahkan nikmatnya. Selawat beriring salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita mengucapkan terima kasih kepada ayah kita, Ketua Sanawiyah dan Ketua Aliyah, dan kepada ayah-ayah guru dan umi guru, kepada pengasuh asrama, putra dan putri. InsyaAllah mereka semuanya dipelihara Allah ya, untuk kepentingan anak-anak dan kepentingan Darul Ikhlas. Baik-baik lian ya. Kamu sekarang berada di rumah Allah. Rumah Allah yang dikerumuni malaikat. Rumah Allah yang dikerumuni malaikat. Ini malaikat ramai di sini. Kamu mesti tahu, mesti ingat. Di mana ada perkumpulan, ada sholat berjemaah, ada zikir, ada tazkirah, di sana ada malaikat. Ada malaikat Allah yang tugasnya mendatangi di mana orang berkumpul. Kalau di lokal lah ya. Kalau di masjid, di mes. Kalau di musala, malaikat datang ke sana. Kalau di rumah, datang malaikat ke rumah. Kalau kamu pulang ke rumah, baca Quran dengan ayah ibu, baca hadis, baca kitab, bertazkirah di rumah, datang malaikat ke sana. Insya Allah. Orang sekarang kadang lupa.
Yang diundangnya bukan malaikat. Yang diundangnya ke rumahnya musuh malaikat. Melalui apa? Melalui dua huruf. H dengan P. Melalui ujung jari. Melalui ujung jari. Na'udzubillah. Baiklah. Kalau kamu ingat minggu lalu, di antara isi tazkirah tentang orang yang didoakan malaikat. Tentang apa? Disebutkan Allah mencurahkan rahmatnya. Malaikat mendoakan. Seluruh penghuni langit dan bumi mendoakan. Sehingga ikan dalam air, semut di darat, mendoakan orang yang mengajar orang lain. Subhanallah. Itu sudah dibicarakan minggu lalu ya. Kalau kamu mau mengajar kawan, abang kelas mau mengajar adik kelasnya, orang itu akan didoakan malaikat. Guru yang mengajar di lokal, umi guru yang mengajar, santrinya, semuanya didoakan malaikat. Kemudian sebelum ini juga sudah disebut, di antara orang yang didoakan malaikat, orang yang berada di rumah Allah. Sesudah sholat fardu atau menunggu sholat. Selagi engkau ada di rumah Allah, engkau didoakan malaikat. Tapi karena dijaga adab-adab di masjid ya. Jaga adab di masjid. Kadang-kadang anak tuh, apalagi kelas 1, kadang lupa dia. Duduk dengan baik, pastikan ada wudu. Kalau wudunya terputus, wudunya batal, maka doa malaikat pun batal terputus. Cepat-cepat ambil wudu. Oke? Di antara orang yang didoakan malaikat, mungkin dulu sudah pernah juga disebut, orang yang tidur di malam hari, sebelum tidur dia berwudu. Menjawab dulu, lompak semodom. Wudu dulu. Bertahan sampai dia tidur. Itu akan didoakan malaikat. Ini mendukung proses belajar dan mengajar di pondok-pondok insyaallah. Kalau orang tuh sering didoakan malaikat, dia faham, insyaallah dapat kesejaran ini. Mudah dia belajar. Mudah belajar. Jadi sebelum tidur mesti berwudu. Di antara adab tidur ya. Kemudian baca-baca doa tidur yang biasa lah ya. Biasanya dia baca apa? Mau tidur lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Apa lanjutannya? Kuat jelas. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Kemudian pernah juga diajar doa orang saleh. Jangan lupa agar kamu bisa tidur tidak terlalu lama dan kamu bersemangat bangun tidur. Tidak pedih matanya, tidak mengantuk. Itu juga perlu dibaca. Jangan lupa. Ingat doanya. Allahumma shfini. Kuat-kuat. Allahumma shfini bil qalil minan naum warzuqni umran tawilan fi ta'atik. Di sana tidak ada suaranya. Kelas 5, kelas 6 ada di sana, tapi tidak ada suaranya. Allahumma shfini bil qalil minan naum warzuqni umran tawilan fi ta'atika. Ini tidak berbunyi ya. Allahumma shfini. Semangat lian, semangat. Allahumma shfini bil qalil minan naum warzuqni umran tawilan fi ta'atika. Ya Allah, berilah saya
berilah aku kepuasan tidur sedikit. Dan karuniailah aku usia yang panjang dalam berbuat taat. Dalam berbuat. Nah, kemudian jangan lupa juga pas mau tidur, sesudah baca doa, mau bangun awal, mau cepat bangun. Orang yang selalu bangun di awal waktu sebelum fajar khususnya, mereka mendapat doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan lupa waktu tidur ingin mendapat merebut kesempatan didoakan oleh Rasulullah. Nabi mendoakan Allahumma barik. Coba. Allahumma barik li ummati fi bukurihim. Ya Allah, berkahilah umatku yang bangun di awal pagi. Kemudian kebetulan karena hari ini hari apa? Orang yang puasa, waktu dia makan sahur, itu didoakan malaikat. Subhanallah. Orang yang makan sahur dapat doa malaikat. Ada kisah seorang sahabat dulu, berapa bulan dulu sudah pernah disampaikan, namanya Rabi'ah al-Aslami. Siapa namanya? Rabi'ah al-Aslami. Kira-kira Rabi'ah ini lelaki atau perempuan? Lelaki ya. Di Arab tuh Rabi'ah itu ada yang lelaki, ada yang perempuan. Di Arab ada nama yang bisa dipakai untuk lelaki, bisa dipakai untuk perempuan, antara lain Rabi'ah. Dalam sejarah kebudayaan Islam ada Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah itu lelaki atau perempuan? Perempuan. Ini Rabi'ah al-Aslami ini orang yang rajin membantu Rasulullah. Nah, di sini mesti ada anak-anak yang pintar tuh rajin membantu ustadznya, membantu gurunya, membantu ayahnya, membantu buyanya. Seorang sahabat Nabi, sahabat Rasulullah yang rajin membantu Rasulullah. Kadang-kadang Nabi sudah tidur, dia tidak pulang. Dia tunggu di depan rumah Nabi. Subhanallah. Nabi sudah tidur. Dia tunggu di luar rumah. Atau di samping rumah. Ada orang lewat. Rabi'ah, pulanglah. Nabi kan sudah tidur. Tidak mau dia. Apa yang dia bilang? Manalah tahu nanti Rasulullah ada hajat. Ada? Mungkin dia terbangun jam 1, jam 2, jam 3. Ada hajat sesuatu, ada keperluan. Saya standby. Saya siap untuk berkhidmat, mengabdi. Kata orang sini mengabdi ya. Kata orang Melayu berkhidmat. Oke? Berkhidmat untuk siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena saking rajinnya membantu Nabi, Nabi satu ketika itu memanggilnya. Nabi memang, apa Nabi bilang? Macam tidur anak kucing di sana. Duduk, Lian, duduk. Subhanallah. Dipanggil Nabi, apa kata Nabi? Rabi'ah, mintalah apa hajatmu, sebutlah apa hajatmu, aku akan berdoa kepada Allah, kata Rasulullah. Pangi doma hajat nirwamu so udoa hantu nasadai. Mintalah apa hajatmu, saya akan berdoa kepada Allah. Doa Nabi pasti apa? Terkabul. Oke. Kalau kau lah umpamanya, palahoma, disuruh meminta sesuatu hajat yang penting dalam kehidupanmu, apa kau minta? Doa itu pasti makbul. Seandainya lah. Apa kau minta?
Hah? Apa? Oh, ini bisa membanggakan orang tua katanya ini. Kalau kau apa? Diam saja. Apa? Hanya ini masuk surga katanya. Allahu Akbar. Ini hatinya hati surga ini. Hatinya hati surga. Sahabat Nabi dulu hatinya hati surga. Kenapa hati mereka hati surga? Mereka siang malam baca Quran. Siang malam baca dalam Quran banyak ayat tentang surga. Banyak juga ayat tentang neraka. Kalau kamu ingin tahu surga, hakikatul jannah, kata Rasulullah, bacalah Quran, terutama surah-surah yang terdapat dalam juz, contohnya juz amma. Oke, Rabi'ah, dia minta bukan masuk surga, lihat. Nah, dia minta, aku ingin bersamamu dalam surga. Dia minta ingin bersama Nabi dalam, artinya jangan jauh tempatnya dari tempat Rasulullah. Kalau bahasa Arabnya, coba dibilang, Allahumma as'aluka murafaqata nabiyyika fil jannah. As'aluka ya Allah murafaqata nabiyyika fil jannah. As'aluka ya Allah murafaqata nabiyyika fil jannah. Ya Allah, aku meminta agar bersama nabimu di surga. Itu yang dimintanya. Bukan masuk surga, lebih dari itu. Lebih dari as'aluka murafaqataka fil jannah nih. Saya minta agar saya bersama Rasulullah di jannah nanti. Di mana Rasul di situ dia. Ditanya oleh Nabi, awa ghaira dzalik? Tidak ada lagi yang lain? Imaya nih. Dia tidak minta rumah, dia tidak minta uang, tidak minta harta, tidak minta istana. Hanya minta bersama Nabi di surga. Subhanallah. Kata Rasulullah, saya akan mendoakan, tapi tolong saya, kata Rasulullah, dengan banyak sholat sunat. Banyak sholat? Kadang-kadang dilihat waktu sholat zuhur khususnya, macam kemarin, di antara anak-anak yang dulu sholat zuhur itu, yang sholat sunat, tidak sampai 10 orang. Itu suatu kelemahan ya. Suatu kekurangan yang perlu diperbaiki. Rajin sembahyang sunat. Insya Allah. Sembahyang sunat qabliyah, sembahyang sunat ba'diyah. Insya Allah ya. Dalam hadis juga disebut yang dibuat penekanan atau yang dikuatkan 4 sebelum zuhur. Ini boleh lihat. Kadang-kadang tidak ada yang sembahyang 4 sebelum zuhur. Yang 2 pun payah. Maunya mulai hari ini berubah lah ya. Berubah. 4 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur. Dah berapa jumlahnya? 6. Berapa lagi? Dia 12 semuanya. Berapa lagi? 6 lagi kan? 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya, dan 2 sebelum subuh. Tadi mungkin ramai yang tak sholat subuh. Sholat sunat sebelum subuh. Karena disuruh dulu baru bangkit. Tak apalah ya. Yang penting, kalau sudah tahu, jangan malas. Insya Allah. Dari satu sisi, disebut dalam hadis lain, orang yang rajin melakukan amal-amal sunat, dia akan dikasihi Allah. Akan dikasihi, dan doanya mudah diijabah. Orang yang rajin melakukan amalan sunat, doanya mudah dikabulkan. Kamu ingat kisah seorang anak yang bapaknya
tahun. Ingat? Tidak tahu? Tidak tahu? Oh, anak yang tahun lalu mungkin sudah pernah mendengar. Ada seorang anak ini perempuan. Waktu ayahnya berumur 2 tahun, bukan, kebalik. Waktu dia berumur 2 tahun, ayahnya kecelakaan di jalan. Kata orang Malaysia, eksiden. Eksiden orang Malaysia. Kecelakaan tunggal. Jatuh ayahnya waktu naik mobil. Dengar ya? Dengar. Lalu dibawa ke rumah sakit. Koma bapak itu. Na'udzubillah. Kata dokter, 95% sel otaknya sudah tidak berfungsi. Berapa persen? 95% sel otaknya sudah tidak berfungsi. Anak yang diceritakan tadi masih umur 2 tahun. Sekarang bapaknya sudah 15 tahun di rumah sakit. Berapa tahun? Waktu awal bapaknya masuk rumah sakit, umur anak ini 2 tahun. Sekarang bapak sudah 15 tahun di sana. Berapa umur anak tuh? 17. Kalau 17, kalau di Darul Ikhlas sudah kelas berapa tuh? Kelas 5 ya. Anaknya sudah kelas 5, usia kelas 5 di pondok. Subhanallah. Tapi kelebihan anak ini, dengar lihat. Dari umur 7 tahun tidak pernah tinggal sholat. Tidak tinggal sholat sunat. Tidak tinggal sholat duha. Tidak tinggal sholat tahajud. Rajin sholat tahajud. Sholat tahajud itu menyelesaikan masalah hidup. Kalau kau ingin masalah hidupmu ditolong Allah menyelesaikannya, rajinlah sholat tahajud. Jadi apa sifat anak ini? Dari umur 7 tahun, tidak pernah tinggal sholat. Tidak tinggal sholat sunat. Sunat rawatib. Dan sholat dua dan sholat tahajud juga. Satu hari, dia bilang sama ibunya, Mak, malam ini saya ingin mendoakan ayah. Saya ingin ke rumah sakit. Ayahnya sudah 15 tahun tertidur di rumah sakit. Koma. Pernah tengok orang koma? Pernah melihat? Enggak? Enggak pernah ya? Orang koma itu macam mana? Enggak bergerak. Tapi masih bernapas. Kalau kita datang, kalau dibuka matanya, enggak nampak dia kita itu. Enggak tahu dia. Lalu, pergilah si putri salehah ke rumah sakit mendoakan ayahnya. Subhanallah. Sudah berapa lama koma? 15 tahun. Berdoalah putri salehah. Alhamdulillah. Duduk ayahnya. Ayahnya duduk ayahnya. Dia kaget. Kenapa ada anak gadis di kamarnya? Dia tidak tahu itu anaknya. Karena waktu ditinggalkannya umur 2 tahun. Sekarang sudah 17. Bapaknya kaget. Man anti? Bapaknya bertanya. Man anti wa maza taf'alina huna? Kamu ini siapa sih? Ngapain di sini? Who are you? What are you doing here? Isidoho, inang. Bainan muison. Bahasa Mandilingnya ya. Ayahnya tidak kenal anak. Anak tadi heran. Betulkah bapak saya sudah ngomong ini? Dia macam ragu dia. Ditengok oleh si ayah, anak ini masih ragu. Ditanyanya lagi. Man anti wa maza taf'alina huna? Kamu ini siapa ini? Ngapain di sini? Isido inang. Asrotuson. Wah, bapak saya sudah bangun. Sudah? Lalu anak tadi berdiri mau merangkul bapaknya. Kalau ki ayah ini ya. Haram, ittaqillah, haram, astagfirullah. Haram.
Jangan dekati aku, kata si A. Karena ayah tidak ke. Kata si anak, halal ya, bukan haram. Saya ini Asma, putri kandung ayah, darah daging ayah, buah hati belahan jiwa ayah. Ayah sudah terbaring di sini 15 tahun. Dulu waktu ayah awal masuk rumah sakit, saya masih berumur 2 tahun. Sekarang saya sudah 17. Itu maka ayah hendak kenal saya. Subhanallah. Baru dirangkulnya ayahnya, nangis ayahnya. Terharu. Mendengar cerita si A. Jadi apa amalan si anak ini? Rajin sholat. Tidak pernah tinggal sholat. Sholat fardu dan sholat subuh. Termasuk sholat duha dan sholat. Apa? Tahajud. Subhanallah. Dalam beberapa ketika dulu Buya pernah masuk kompleks Fatayat. Buya masuk jam 4. Ramai anak-anak putri itu yang pergi uduk untuk sholat tahajud, pergi mandi. Pukul 4 mereka sudah bangun. Sudah apa? Tidak dibangun sendiri otomatis. Otomatis. Kata orang Malaysia, automatically. Otomatik, kata orang sana. Malaikat, kalau kamu ingin bangun tahajud, insya Allah, dia akan datang membangunmu. Ada ayat dalam surah Fussilat, ayat 31. Ayat berapa? Coba dibaca ya. Surah apa tadi? Surah Fussilat. Ayat 31. Nahnu awliya'ukum. Coba dibaca. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Betul ayat 31, lihat. Surah Fussilat. Halaman 480. Surah apa tadi? Surah Fussilat yang menerangkan bahwa orang yang baik itu malaikat bersamanya. Orang yang baik itu malaikat bersamanya. Jadi orang itu akan kuat. Walaupun tidur sedikit, dia kuat untuk bangun. Satu orang saja yang tengok pegang Quran. Patutnya pegang Quran, lihat. Dia bilang surah Fussilat, buka Qurannya. Ada satu saja yang pegang Quran, yang lain tidak ada. Quran banyak. Biasakan memegang Al-Quran. Oke, dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahnya semangat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Sadaqallahul azim. Ayat berapa? 31 surah Fussilat. Ayat ini menerangkan apa? Menerangkan bahwa orang yang baik itu malaikat bersamanya. Subhanallah. Orang yang baik malaikat karena apa? Mengimbangi kekuatan iblis. Orang yang tak baik, iblis bersamanya. Jadi kalau kau susah nak bangun, bacalah ta'awuz. Auzubillah. Pendabu iblis mau niram. Dilawan, jangan dituruti. Jangan diturut. Ulang payut. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kau semangat bangun, motivasinya tinggi. Alhamdulillah, malaikat bersamaku. Malaikat bersamamu. Malaikat bersama orang yang baik. Iblis bersama orang yang jahat. Na'udzubillah. Jadi manusia ini bukan sendirian. Bukan? Ada makhluk halus pendamping bersamanya. Ada makhluk yang positif, yaitu ada yang negatif, yaitu
iblis. Maka jadilah insan yang positif. Mau tidur berniat. Sebaik-baiknya berniat nak tahajud juga. Maunya nih anak-anak ini, maunya nih setengah jam atau 1 jam sebelum fajar sudah bangun nih. Jangan pas azan subuh bangun. Atau sebelum azan bangun. Minimal setengah jam sebelum subuh. Sudah apa? Kami dulu waktu sekolah di Purba dididik untuk bangun jam 2, jam tengah 3. Orang sini bilang tengah 3, orang Malaysia 2.30 katanya. Ada yang bangun tengah 2 jam 1.30 karena bangunnya awal. Maksudnya tidurnya awal. Jadi kalau kamu rajin sembahyang sunat, insya Allah akan bertempat di jannah nanti berhampiran dengan Rasulullah, dan doa mudah diijabah. Seperti cerita si anak tadi namanya dalam catatan Asma namanya. Siapa namanya? Asma. Ayahnya sudah koma 15 tahun, tiba-tiba dia berdoa. Kata dokter tidak mungkin lagi sembuh. Dokter di rumah sakit mengatakan bapaknya ini tidak mungkin sembuh lagi. Waktu dia meminta kepada ibunya untuk pergi ke rumah sakit mendoakan ayahnya, kata ibunya, tak usah pergilah nak. Kata dokter sudah menyerah. Tidak bisa membuat apa-apa lagi. Kata si anak itu yakin kepada Allah, yakin kepada Allah. Mak, dicoba dulu mak. Nanti kita lihat hasilnya macam mana. Pergilah anak itu, berdoalah dia. Kisahnya ini ada dalam majalah, apa namanya? Apa nama majalah elektronik itu apa namanya? Manhajuna. Nanti kalau kamu mau bisa Buya tunjukkan majalah di internet. Apa namanya? Manhajuna. Ada cerita lengkap si putri solehah yang bapaknya koma 15 tahun. Dokter sudah tidak bisa bikin apa-apa lagi. Tapi ternyata dokter langit yang Maha Rahman, Maha Rahim, subhanallah, bisa menyembuhkan. Ada ayat dalam surah Syu'ara, lihat. Ayat 80. Coba dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Imam. Pendek ayatnya. Ini ayat syifa. Kalau aku sakit, coba. Dialah yang menyembuhkan. Siapa sih dia itu? Allah. Allahu Akbar. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kurang semangat sedikit. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Yashfini ya. Sekali lagi. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Surah apa? Surah Asy-Syu'ara. Coba bilang. Ayat berapa? 80. Surah Asy-Syu'ara ayat, nanti buka Quran. Kamu lihat surah Fussilat ayat 31 tentang kebersamaan malaikat bersama orang yang saleh, dan kamu lihat surah Asy-Syu'ara ayat 80 tentang kesembuhan adalah milik Allah. Walaupun dia sudah koma berapa tahun, masih bisa disembuhkan. Dokter di rumah sakit tidak bisa bikin apa-apa lagi, mustahil kata dokter. Pada adanya mustahil lagi, dah 15 tahun terbaring nggak bergerak. Tiba-tiba dengan doa putri salihah yang rajin beribadat, yang rajin baca Quran, yang rajin sholat sunat, pintu langit terbuka. Jadi kalau kamu ingin doa kamu diijabah, tirulah sifat-sifat putri salihah ini. Insya jazakumullah khairah wa astaudikumullah inni uhibbukum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.